Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin ya. Bersyukur untuk hari ini kita boleh menjalani hari ini sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah kalau kita menyerahkan apa yang kita kerjakan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati semuanya untuk kita. Mari kita mau belajar setiap hari membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, setiap hari membangun iman kita kepada Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hari yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Sore hari ini ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau memuaskan setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Hati kami yang sungguh-sungguh rindu untuk mengenal Engkau secara pribadi ya Bapa. Kami tahu Tuhan ketika kami mencari wajah-Mu, berusaha untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan memeluk erat setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh rindu untuk bersekutu, untuk berjalan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Persekutuan kami bersama-sama dengan Engkau di mana kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami merindukan untuk menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada
Yesus. Mari kita mau bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Membebaskan, amin, haleluya. Karena Roh
dalam hidup kita. Ada hikmat dan kebijaksanaan juga yang akan menyertai setiap kita. Dalam kudus hadirat-Mu,
Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Hosana bagi namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari undang Roh Kudus hadir. Hadirlah dalam setiap hati kami ya Bapa. Tuntunlah setiap langkah kami dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Saya rindu membacakan satu firman untuk kita semua. Di dalam Mazmur pasalnya yang pertama. Cukup sering kita mendengarkan firman ini ya. Tapi beberapa hari yang lalu ketika saya merenungkan lagi tentang firman ini, Mazmur pasal 1, saya membacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan ini benar-benar nyata ya. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu pernah mengalami atau enggak, tapi saya beberapa kali mengalami. Ketika saya meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, rasanya ada kekosongan. Karena apa? Kebutuhan kita, keinginan manusia itu tidak terbatas. Ya kan? Makanya kita tidak akan pernah merasa puas. Nah, ketika kita berada di dalam Tuhan, disitulah kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Coba aja kalau nggak percaya, ya kan? Kalau kita mau Tuhan memimpin setiap langkah kita, kita mau memimpin hidup kita, nggak ada jawaban lain. Kalau kita mau memelihara iman kita, membangun iman kita, nggak ada jawaban lain. Jawabannya hanya setia berdoa sama Tuhan dan setia merenungkan firman Tuhan itu. Untuk berkat-berkat yang lainnya, hal-hal yang lainnya akan mengalir dengan sendirinya. Dan kita bisa menjalani hari demi hari dengan penuh ucapan syukur. Kita bisa melihat segala hal, belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Belajar melihat masalah dari sudut pandang Tuhan, masalah yang akan menjadikan kita lebih baik dan lain sebagainya. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka seperti pujian yang kita naikkan tadi, kemenangan akan terjadi atas setiap kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
Bapa kami yang hebat, kami percaya Tuhan hanya di dalam tinggal tenang ada kekuatan kami. Hanya saat kami merenungkan firman Tuhan terdapat kekuatan kami, kekuatan yang di luar kemampuan kami Tuhan, sebab Engkau yang bertindak di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, saat ini kami rindu untuk duduk tenang mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu Engkau mendapatkan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini menjadi perkataan berkat yang bisa menguatkan setiap kami yang mendengar, juga hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, ajar kami, beri kami hati seorang murid yang siap untuk diajar, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing kebenaran firman Tuhan di WFH ini, jujur ndredeg. Waktu hari Kamis itu dibilangi sama Papi Steve, Tere pelayanan di WFH ya. Saya itu cuman bilang, kalau saya nyanyi mungkin nadanya enggak sesuai Papi, tapi katanya Ko Steve, loh bukan, sharing firman aja. Loh saya tambah ndredeg. Mari gitu, terus hari Jumatnya ketemu Ko Irwan, kata Ko Irwan, Tere katanya Ko Steve mau sharing firman ya. Saya bilang, loh kok sharing firman apa, temanya apa? Katanya Ko Irwan, loh kalau sharing ya tanya ke Tuhan, biar Tuhan beri hikmat. Loh tambah ndredeg lagi. Terus saya bilang pulang, saya bilang ke Ko Tommy, kok disuruh pelayanan di WFH. Katanya Ko Tommy malah, ya wis nih nanti tak anterno. Loh haleluya, kok diteguhkan terus. Terus akhirnya saya sampai rumah, saya langsung masuk ke kamar doa saya berdoa di hadapan Tuhan, saya memuji Tuhan, saya cuman bilang, Tuhan kalau memang Tuhan ingin Teresia sharing firman, enggak apa-apa. Teresia mau, walaupun nanti ndredeg atau mungkin gimana, tapi asal Tuhan dipermuliakan, saya mau. Terus waktu saya berdoa, Tuhan langsung kuatkan di Keluaran pasal 4 ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kalau firman Tuhan bilang, pergilah, Tuhan yang akan ajarkan, ya sudah, pergi aja. Saya ingat kalau setiap Om Woro Saksi itu ya selalu bilang, taat itu berkat. Kalau mau dapat berkat, ya harus taat. Oh ya sudah wes, ayo wes Tuhan, kalau memang Tuhan mau ya enggak apa-apa. Belajar melayani. Karena memang dari dulu itu saya punya kerinduan. Tuhan, kira-kira selain doa, apa saja, apa lagi yang bisa saya lakukan untuk gereja di Pasirian. Karena saya percaya satu hal, kalau dari Surabaya Tuhan pindahkan saya ke Pasirian itu bukan suatu kebetulan, tapi pasti ada maksud Tuhan di sana. Waktu saya persiapan firman ini, Tuhan itu langsung selipkan sebuah perkataan. Oke, kita sharing tentang kuasa perkataan. Kenapa kuasa perkataan? Seperti di hari Rabu, Ko Yuliono itu bilang bahwa kita ini manusia roh. Ada 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi seringkali saat tubuh kita butuh sesuatu, kita bisa lebih mengerti, lebih aware. Oh lapar ya makan, haus ya minum. Tapi saat roh kita yang kekurangan, lapar secara roh, kita tuh seringkali enggak mengerti. Dibiarkan, akhirnya ya itu kayak tadi Tina sharing itu ada kekosongan dalam batin. Karena benar kita ini manusia roh. Roh Allah ada di dalam roh kita bait suci Roh Kudus. Kalau memang roh Allah di dalam kita, Tuhan ketok pintu roh kita, Tuhan ketok pintu hati kita, nggak dijawab, ya akhirnya benar ada kekurangan. Walaupun kita tetap bisa makan, tetap minum dan sebagainya, mungkin pun kita bisa beli hal-hal yang kita suka, tapi tetap ada yang kurang, karena kita adalah manusia roh. Di Lukas pasal yang 6, ayat ke-45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik.
Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Waktu saya dapat firman ini ya, Tuhan kasih firman ini, saya langsung tanya, Tuhan, dari firman ini Tuhan kepingin apa? Ternyata Tuhan sampaikan, ya ini loh maksudnya. Kalau kita bicara ya, dalam sehari-hari kan kita makhluk sosial, kita pasti bersosialisasi dengan orang, ketemu orang setiap hari. Lah kalau kata-kata kita itu kata-kata yang nyelekit, kata-kata yang buat orang ketemu kita langsung malas, kata-kata yang menyakiti, ya berarti perbendaraan kita ini tidak benar. Yang di dalam hati kita ini pasti tidak benar. Pasti roh kita dalam keadaan yang juga tidak benar. Kenapa? Karena Lukas 6 ayat 45 ini mengatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan kata-kata yang jahat dari perbendaraan hatinya yang jahat. Jadi kita bisa lihat, oh si A itu kalau kata-katanya bisa menenangkan, menyegarkan hati, membuat damai sejahtera, pasti otomatis kehidupan rohaninya juga kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan. Oh si B ini kalau ketemu mesti jengkelno dan sebagainya, kita bisa lihat pasti kehidupannya tidak karu-karuan. Mungkin tiap hari dia juga mendengarkan kata-kata yang tidak mengenakan, kata-kata yang membuat dia sakit hati. Sehingga pada saat dia berbicara dan bersosialisasi dengan orang lain, kata-kata yang dia keluarkan juga membuat orang lain tidak nyaman. Terus waktu saya persiapan itu ya, saya iseng-iseng. Kira-kira wanita dan laki-laki itu mengeluarkan berapa kata-kata per hari dalam sehari? Saya kepingin tahu, saya cari di Google. Ternyata penelitian di Amerika itu mengatakan wanita dapat mengeluarkan 20.000 kata-kata dalam sehari. Banyak loh saudara, 20.000 kata itu. Kalau laki-laki cuman 7.000 kata per hari. Saya sebagai seorang terapis ya, waktu di Surabaya mengajar anak-anak yang speed delay, anak-anak berkebutuhan khusus, untuk bagi anak-anak yang ingin berbicara, tapi ada gangguan bicara, itu mengeluarkan vokal atau satu kata aja itu sudah bermasalah. Seumpamanya, bilang mama. Lah bilang mama ini saudara, kalau bibir kita tidak mengatup langsung buka, itu tidak mungkin terjadi vokal mama. Ma aja wis, itu susah kalau mulut kita tetap terbuka tanpa ada kita katupkan bibir kita lalu terbuka. Coba aja kalau tidak percaya di rumah, dengan bibir yang terbuka bisa tidak bilang mama, pasti tidak bisa. Yaitu, jadi kalau Tuhan percayakan kita bisa berbicara banyak dalam sehari, otomatis Tuhan percayakan juga karunia kepada setiap kita. Tapi tergantung perbendaraan hati kita. Kalau perbendaraan hati kita baik, ya Tuhan akan pakai untuk menguatkan orang, untuk memberitakan Injil Tuhan. Kenapa? Karena dalam hati kita penuh dengan firman, penuh dengan pujian, penuh dengan persekutuan dengan Tuhan. Sehingga saat kita lihat orang, mungkin ada orang yang kelelahan secara rohani datang ke kita. Kita bisa, ayo wes, Masya aku ndak bisa bantu masalahmu, kita doa sama-sama. Itu sudah sangat membantu. Kenapa? Karena kita sudah membawa orang itu kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang maha bisa, Tuhan yang maha tidak terbatas. Mungkin pada saat ada orang kelaparan datang ke kita ya otomatis bisa bukan cuma ngomong tapi juga memberikan makanan yang dia perlukan. Karena apa? Perbendaraan hati kita baik, sehingga hal-hal yang keluar dari kita itu juga menyenangkan hati Tuhan. Nggak usah kita bilang, oh aku loh orang yang beribadah, setiap Rebo datang, setiap Minggu datang, mungkin WFH nggak pernah bolong. Nggak usah, orang itu bisa menilai kita dari ucapan kita, dari perilaku kita, dari buah apa yang kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya kalau pura-pura ya isa, oh 1 jam kata-katanya ditata, harus ini, harus ini, harus ini. Setelah itu lewat, masih ada 23 jam dalam sehari, kata-katanya tidak karu-karuan. No, Lukas pasal 6 ayat 45 berkata dengan pasti, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Jadi nggak bisa
pohon anggur mengeluarkan buah duren, mengeluarkan buah apel, ya enggak mungkin. Namanya aja pohon anggur, ya hasilnya akan anggur. Pohon apel, pasti hasilnya apel. Kecuali kita naruh duren di situ, ya beda lagi. Terus saya juga diingatkan Tuhan di Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibu-ibu itu ya, ibu-ibu ini pada umumnya, enggak semua ibu-ibu juga, seringkali itu kadang-kadang senengannya nonggo. Nah saya ini termasuk ibu-ibu yang introvert, jadi lebih seneng di rumah daripada nonggo. Jadi sampai kadang-kadang itu sama tonggo itu kurang kenal, tapi ya puji Tuhan ada baiknya ya ada kurangnya. Seringkali saat kita ibu-ibu nonggo, yang diperkatakan itu kadang ngerasani si A, ngerasani si B, kayak gitu-gitu. Nah itu dikatakan di Yakobus pasal 1 ayat 6, kalau orang yang beribadah harus mengekang lidahnya. Saya juga diingatkan Tuhan pada saat bangun pagi. Kalau wanita diberi karunia 20.000 kata per hari, bagaimana caranya supaya kata-kata itu bisa menjadi kata-kata yang memberkati? Kuncinya ada di awal pagi hari kita. Kalau saat kita bangun, kita merindukan persekutuan dengan Tuhan, kita menggunakan kata-kata kita untuk memuji Tuhan lebih dahulu, membaca firman, maka 20.000 kata itu pasti banyak berkurang. Karena kenapa saya mengalami saat semamanya kita benar-benar masuk ke dalam hadirat Tuhan ya, penyembahan 30 menit, 40 menit, itu bisa enggak kerasa. Tapi enggak dalam hadirat Tuhan, 5 menit di pagi hari itu rasanya berat, isa berat ke ngantuknya. Tapi kalau di hadirat Tuhan, rasanya menyembah itu enak. Sampai enggak tahu waktu sudah berlalu. Dan itu sudah berapa kata yang hilang dalam kehidupan kita kalau kita 20.000 kata per hari. Membaca firman, bagaimana orang itu dikuatkan? Yaitu melalui setiap firman yang kita baca. Bagaimana kita bisa memberikan hati kita perbendaharaan yang baik? Yaitu dari setiap firman yang kita baca dan kita dengarkan. Jadi kalau seumpamanya di pagi hari sudah langsung bingung dengan aktivitas yang apa tanpa datang dulu di hadapan Tuhan, yaitu 20.000 katanya itu kalau buat wanita dan 7.000 katanya buat laki-laki itu full. Jadi makanya pagi-pagi wes sumpek, wes marah-marah, wes apa, ya itu loh. Karena enggak datang kepada sumber kehidupan. Saya juga terjamah. Pada hari ini ya, kalau kita bisa membuka mata kita, itu bukan suatu kebetulan. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu tetap ada buat kehidupan kita. Banyak kasus malamnya tidur, paginya enggak bangun. Ya toh? Seringkali kan kita ngenteng, ya wes bangun pagi ya melakukan aktivitas. No, itu semua karena kasih karunia Tuhan tetap ada pada hidup kita. Kalau kita bisa membuka mata di pagi hari, belajarlah datang kepada yang punya kehidupan. Kenapa? Ya karena itu sumbernya. Lah kalau pohon enggak melekat kepada sumbernya, ya enggak mungkin bisa berbuah. Enggak mungkin kalau kita enggak melekat pada sumber kita, mari gitu kehidupan kita bisa lancar, kehidupan kita bisa enak, kita menghasilkan buah-buah roh, enggak mungkin. Lah sumbernya enggak melekat. Jadi dalam kehidupan kita saya belajar, walaupun saya sama Kotomi ya, akhir-akhir ini lagi ingin menambahi barang-barang yang ada di toko. Jadi ada struggle. Tapi ya gitu, kita janji sama-sama. Nih kalau kita mau menambahi barang-barangnya di toko dengan keuangan yang dikelola, harus sama-sama ada ucapan syukur. Kayak yang dikatakan Ko Elvan, kenapa? Ya kuncinya itu, enggak ada yang lain. Kalau perkataan kita itu perkataan yang mengucap syukur, perkataan yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan loh seneng, apalagi yang mau ditahan. Pasti itu berkat akan dicurahkan. Tentang kuasa perkataan. Tadi pagi saya sama Kotomi itu bangun, setelah baca Alkitab, kita doa sama-sama, terus kita doa berdua. Kita bersatu hati bilang, Tuhan hari ini kami mau mulai mengelola toko yang Engkau percayakan. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi dengan pertolongan Tuhan. Meskipun barang yang di toko enggak banyak kayak yang lain, tapi kami percaya kalau Tuhan yang kirimkan pembeli,
Tidak ada yang mustahil. Terus tadi sore itu Ko Tommy bilang, saya bilang, ayo kok siap-siap biar nanti tidak telat waktu di WFH. Terus Ko Tommy bilang, Sek nih tunggu sebentar soalnya ada yang beli besi itu 150 lonjor. Bagi saya itu wow, mungkin bagi yang lain oh biasa, enggak, bagi saya sama Ko Tommy itu wow. Kenapa? Karena barangnya enggak sampai 150 tapi belinya 150 orangnya. Luar biasa. Makanya itu loh, kalau kita praktek bukan cuman baca firman, oh ya wes baca, jangan. Baca firman, direnungkan, diucapkan. Itu mendatangkan berkat buat kita. Dan jangan lupa mengucap syukur. Ojo baca firman, mari gini kena mungkin anak rewel atau apa, moro terus sukacitane hilang, sungut-sungut lagi, loh lah ya apa. Kalau kita tetap mengucap syukur, datang ke Tuhan, dikasih berkat segini, makasih Tuhan wes ada sing beli. Dikasih berkat segini lagi, terima kasih Tuhan ada sing beli. Tuhan itu loh sebagai Bapak kita, loh anak ini sungguhan benar-benar sudah menyenangkan hatiku, akhirnya berkat yang lebih besar bisa Tuhan percayakan. Sama kayak seorang bapak ya, kalau mau mempercayakan handphone lah kiranya ke anaknya, pasti kan ngelihat anak ini bisa enggak buat dipercayai suatu handphone. Kalau sekiranya bapaknya mikir, oh handphone ini pasti buat anak-anak ya enggak kira dipercayakan. Tapi kalau bapaknya ini tahu, oh saat aku memberikan handphone pasti anak ini buat belajar, buat membaca firman atau apapun, ya pasti dipercayakan. Sama seperti kita juga, makanya kuasa perkataan itu sebenarnya ada di dalam setiap kita. Tergantung apa yang ada di perbendaharaan hati kita. Lah kalau setiap hari yang diomongno, oh ancene anak nakal, anak ndak ngerti, anak gini-gini, semua yang negatif yang diucapkan ke anaknya, otomatis anaknya ya akan jadi seperti yang diucapkan orang tua. Apalagi kuasa perkataan itu sungguh ada. Kalau saya belajar, saya banyak belajar loh ya, bukan oh ya wes hidupnya bagus, enggak, banyak belajar, banyak jatuhnya, belajar lagi, banyak salahnya, belajar lagi. Belajar setiap pagi itu kalau sudah berdoa ya, suami istri, baru sebelum saya bangunkan anak-anak, saya tumpang tangan ke anak-anak saya satu persatu. Saya doakan, kenapa? Karena saya tahu saya enggak mampu jaga anak saya 24 jam. Saya enggak mampu didik anak saya itu dengan benar. Hanya Tuhan yang mempunyai hidupnya, yang mampu jaga dan didik anak-anak saya. Jadi Tiara itu ya, kalau saya bilangi, ayo nih bangun. Kalau dia enggak didoakan gitu, loh mama lo belum berdoa, jadi enggak bangun dulu. Kadang enggak gitu, kalau tidur mau malam gitu, belum berdoa, ayo berdoa dulu. Kadang saya bangun, kadang saya tidur atau papanya tidur dibanguni. Ayo Pak, belum berdoa. Ya itu loh, kuasa perkataan. Apa yang kita doakan buat anak-anak kita, buat suami kita, buat keluarga kita, itu pasti terjadi. Makanya mulai sekarang belajar. Saya ya banyak jatuhnya, ya banyak kadang salahnya. Terus belajar tapi tiap hari itu yang diperkatakan perkataan yang sesuai firman. Kayak ke suami gitu ya, saya juga belajar. Kadang itu kalau suami saya tidur tanpa dia tahu gitu tak doano. Tuhan berkati suamiku hebat, suamiku bertanggung jawab, dia mampu melakukan segala sesuatu bersama dengan engkau. Karena kan kadang kan sebagai suami kadang kok gini ya nih tokonya kendo, sakno kamu, sakno arek-arek, enggak. Tapi saya bersyukur karena saat ada kesatu hatian berdua, suami istri belajar mempraktekkan kuasa perkataan, berkat itu loh mengalir. Sungguh saudara, saya bisa bersaksi ini soalnya saya mengalami sendiri. Terus waktu ibadah Rabu, itu kan nganterno mama papa pulang ya, terus mau kembali ke rumah, tiba-tiba itu Ko Tommy ngelihat warung yang sepi. Dia moro dari dalam mobil itu tumpang tangan, Tuhan berkati warung ini supaya rame, biar cepat tutup bisa kumpul sama keluarga. Dalam hati saya itu acung jempol, hebat ya suamiku ya. Jadi seneng gitu loh, sama-sama belajar persaksikan kuasa perkataan yang Tuhan sudah letakkan di dalam kita. Di Amsal pasal 25 ayat yang 11, dikatakan perkataan yang tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Buah apel emas di pinggan perak ini sesuatu yang sangat berharga. Waktu hari Sabtu, saya kan mau ke gereja hari Minggunya pasti sama keluarga ya. Terus hari Sabtu itu ternyata
Tamara anak saya yang kedua itu panas tinggi sampai 39,1. Dalam hati saya, aduh Tuhan, kok puanas ya, padahal ya enggak lapa-lapa kok puanas. Kalau kata orang mau tumbuh gigi, tapi namanya orang tua pasti khawatir, kok panas, besok ini tanda ke gereja. Terus kita malamnya doa sama-sama, kita tumpang tangan ke Tamara, kita bilang Tuhan pasti sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu kita kasih obat, dia tidur. Saya bilang ke mbaknya, Mbak kalau seumpamanya memang rewel, tolong beritahu saya, enggak apa-apa, enggak usah sungkan. Terus ternyata saya tidur, kok enggak ada mbaknya sama sekali, enggak ada pemberitahuan sampai besok pagi. Terus saya tanya ke mbaknya lagi besok pagi, sudah enggak apa-apa mbak adik, ternyata masih demam. Terus Kotomi tanya, nih jadi ndak ini ke gereja? Terus saya bilang, jadi wes kok, Tamara tetap dibawa wes. Karena saya percaya di Alkitab itu dikatakan kan, seperti kepala rumah ibadat yang anaknya sakit, dia datang ke hadapan Tuhan, dan dengan iman orang tuanya, anaknya yang di dalam rumah pun sudah disembuhkan. Saya percaya kalau saya niatnya sama Kotomi bagus beribadah, bukan jalan-jalan, mosok Tuhan tidak sembuhkan. Wong di dalam ibadah loh ada mukjizat saat kita percaya. Jadi tetap datang ibadah, Tamara diletakkan di pasirian, saat ketemu sama Iklin, langsung saya kan bilang, Tamara gak panas tapi kita mau ke ibadah, sama Iklin langsung didoakan, sama Mak Ber juga didoakan, dan saya langsung bersyukur. Kenapa? Saya didekatkan dengan orang-orang yang mempunyai perkataan iman. Langsung didoakan, dalam nama Tuhan Yesus anak ini sembuh, Tamara anaknya Tuhan. Saya langsung tenang. Coba kalau seumpamanya ini prakteknya lain, ngomong apa gitu yang membuat hati sakit, ya pasti nggak akan menghasilkan buah. Saya enggak ke gereja bawa Tamara lagi pulang, karena itu loh perlunya kita memiliki perbendaharaan hati yang baik, memiliki perkataan yang tepat pada waktunya, seperti apel emas di pinggan perak, bisa menyegarkan roh, bisa memberi kekuatan yang baru, sehingga saya tetap damai datang ibadah dan Tamara ada di pasirian. Waktu pulang ibadah, puji Tuhan, panasnya itu loh turun saudara. Padahal pas berangkat itu sek demam, pulang itu sudah turun. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya saya sangat bersyukur melalui setiap firman yang saya baca, saya belajar percaya, mempraktekannya sedikit demi sedikit, sehingga dalam hidup kita itu berguna. Saya diingatkan ya, seorang penjunan, tukang tanah liat, saat membentuk sesuatu, pasti punya maksud dan tujuan. Nggak mungkin seorang penjunan tanah liat itu membentuk itu dengan wes iseng-iseng aja, nggak ada kerjaan kepingin, enggak. Apalagi Tuhan kita. Saat Tuhan membentuk saya dan saudara, semua yang ada di tempat ini pasti ada tujuan yang mulia. Karena itu bagi siapapun yang saat ini mendengar firman ini, Tuhan berkata kepada saudara dan saya, kamu berharga di mata Tuhan, kamu milik Tuhan, kamu istimewa di mata Tuhan. Saat ada intimidasi iblis apapun itu di dalam telingamu saat ini, dengar kata-kata Tuhan saat ini, kamu berharga di mata Tuhan. Kamu milik Tuhan dan Tuhan pegang kamu 100%, hidupmu ada di tangan Tuhan. Mungkin saat ini kamu merasa, ndak ada tempat buatku di pasirian atau apapun, ndak ada tempat buatku di keluarga ini, atau nggak ada tempat buatku di mana. Tuhan selalu punya tempat loh buat kamu. Sungguh, Tuhan itu sayang sama kita semua. Nggak tahu ya, mungkin agak melenceng dari perkataan ini, tapi Tuhan kayak ingatkan, ada seseorang yang mendengarkan saat ini yang benar-benar butuh perkataan ini. Tuhan sayang sama kamu. Kamu berharga di mata Tuhan, kamu milik Tuhan, dan kamu pasti dipakai Tuhan. Kalau perlu pertobatan, bertobat. Enggak apa-apa, karena Allah kita itu Allah yang penuh dengan ampunan. Perkatakan di depan cermin, praktek kuasa perkataan. Lihat cermin, bilang ke dirimu kamu berharga. Enggak usah dengar kata orang lain, bilang di depan cermin kamu berharga, kamu milik Tuhan. Tuhan pasti sayang kamu. Di Yakobus pasal yang ketiga ayat kelima, demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar.
Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Dari ayat ini saya cuma diingatkan hal ini. Lidah kita itu bisa menjadi pedang bermata dua. Bisa membuat orang itu down sampai benar-benar down, bisa membangkitkan orang yang down sampai benar-benar dia kuat dan mendapat semangat yang baru. Makanya saya dan saudara harus sama-sama belajar menggunakan lidah kita dengan berhati-hati. Jangan sampai orang ketemu kita, orang menjadi down, tambah tidak mau cinta Tuhan, malah tidak mau ibadah. Justru kita ada, seharusnya lidah kita memberi kekuatan yang baru. Orang yang lama tidak ke gereja bisa dibangkitkan dengan adanya kita datang. Orang yang mungkin sudah dalam masalah dan tidak ada jalan keluar, kita bisa doakan sama-sama. Puji Tuhan, melalui hidup kita Tuhan pasti berkarya, Tuhan pasti memakai hidup kita, asal jangan lupa perbendaharaan hati kita harus menjadi perbendaharaan hati yang baik, yang sesuai dengan Tuhan inginkan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu Bapa. Bapa, kami mengucap syukur melalui setiap firman yang telah kami dengar. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang kami dengar saat ini tidak akan hilang dengan sia-sia, tapi Engkau akan materaikan firman ini di dalam hati dan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan di dalam setiap kami, Engkau sudah meletakkan roh-Mu di dalam setiap kami, sehingga kami mempunyai kuasa perkataan Tuhan. Kami dapat mengatakannya, kami dapat meresapinya, dan kami akan menerima hasilnya. Saat kami mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari hati kami yang baik, yang sesuai dan yang dibentuk oleh Tuhan, kami percaya Tuhan berkat-berkat kehidupan itu akan menyertai setiap kami. Bahkan Tuhan akan percayakan banyak orang untuk datang kepada kami untuk bisa menjadi kuat dan semakin cinta kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Ingatkan kami terus Tuhan tentang kami memiliki lidah, sehingga lidah kami boleh menjadi lidah yang dipersembahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Biarkanlah Tuhan yang meletakkan kekang di atas setiap lidah kami, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami Tuhan boleh menjadi perkataan yang menguatkan orang lain, yang membangkitkan roh yang lemah, membangkitkan setiap kehidupan yang jauh daripada Tuhan boleh kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus materaikan firman-Mu. Haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarkan firman Tuhan akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah kehidupan kita. Firman Tuhan akan membawa kita masuk dalam pengalaman-pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi malam hari ini kita belajar sebuah hukum, saudara. Itu namanya hukum perkataan. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-11, Tuhan berkata begini, kita mesti percaya bahwa apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Markus 11 ayat yang ke-23. Ini sebuah hukum. Apa yang kita katakan itu yang kita percayai. Dan yang kita percayai itu yang akan jadi. Saya ulang lagi. Apa yang kita katakan itu adalah hal yang kita percayai. Dan apa yang kita percayai itu yang akan jadi. Oleh sebab itu mari kita terus membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan percaya setiap kata-kata kita itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa menutup persekutuan kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu saudara, apapun yang menghalangi saudara untuk diberkati oleh Tuhan, Tuhan menyarankan kepada kita, katakan kepada gunung-gunung itu untuk pindah. Gunung-gunung itu adalah apa saja yang menghalangi kita untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Katakan untuk pindah. Dan Tuhan berkata, kalau kamu percaya, apa yang kamu katakan itu akan terjadi. Biarkan semuanya malam hari ini mengalami berkat Tuhan lewat perkataan kita. Mari kita tundukkan kepala sebentar.
Saya tidak tahu apa gunung-gunung yang sedang saudara hadapi pada malam hari ini. Tuhan berkata, ayo katakan kepada gunung-gunung itu. Gunung-gunung yang menghambat kesembuhan saudara. Gunung-gunung yang menghambat sukacita Allah mengalir dalam kehidupan. Gunung-gunung yang mungkin membuat usahamu kurang baik. Tuhan berkata, ayo katakan kepada gunung-gunung itu untuk pindah. Dan apa yang kita katakan itu yang kita percayai. Dan apa yang kita percayai itu yang akan jadi. Bapak, kami berkata-kata ya Bapak. Semua gunung-gunung yang menghambat berkat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Engkau berkata Engkau datang untuk memberikan kami hidup. Hidup di dalam kelimpahan. Biarkan apapun yang menghalangi ya Bapak. Kami katakan kepada gunung-gunung untuk pindah. Dan biarkan berkat kesembuhan, berkat keuangan, damai sejahtera, sukacita-Mu akan mengalir di dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari ajar kami ya Bapa untuk terus memperkatakan firman-Mu. Karena firman-Mu yang kami percayai lebih daripada penglihatan kami. Dan Engkau menjamin apa yang kami katakan itu yang akan jadi. Biarkan kata-kata kami tiap-tiap hari akan memperkatakan firman dan itu yang akan jadi dalam kehidupan kami. Dan nama-Mu akan dipermuliakan. Terima kasih untuk malam hari ini ya Bapa. Kami rindu semuanya pulang dengan berkat daripada-Mu. Mari yang katakan saudara. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkatan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.